Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ceramah Ramadan pada hari yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Tengku Nasruddin. Beliau merupakan santri di Dayah Mudi Mesra Samalanga. Kepada Tengku Nasruddin, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala hadis Man fariha bidukhuli ramadana harramallahu jasadahu ala nirah. Wa qala al-Qur'anil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita ucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala memberikan beribu-ribu nikmat terhadap kita. Di antaranya yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Seandainya kita jadikan seluruh dedaunan sebagai kertas, seluruh ranting-ranting pohon kita jadikan sebagai pena, dan seluruh air lautan kita jadikan sebagai tinta untuk menulis nikmat Allah yang telah lebih kepada getanya, sungguh hai tak hitung nikmat Allah. Begitu pula salawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan revolusi dunia, revolusi alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dan dari alam kebodohan sampai alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Perjuangan Rasulullah SAW terhadap umatnya itu sangat luar biasa. Berbagai macam rintangan, tantangan, cobaan yang dilewati oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di saat Rasulullah memperjuangkan agama Islam, di saat lahir Nibasira Urusi yang paling gasin, akan tetapi keluar daripada lisan Nabi, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Begitu juga tatkala Rasulullah wafat, tetap menyebutkan dengan nama ummati, ummati, ummati. Tidak menyebutkan di mana Khadijah, di mana anakku si Fatimah, tetapi beliau tetap pada permulaan dan akhir hidupnya tetap menyebutkan ummati, ummati, umatku. Bagaimana umatku di kala depan, di saat aku tidak ada? Beliau resah bagaimana kita hidup di akhir zaman nanti. Di saat Rasulullah giyu dakwah unanggara Quraisy untuk menyiarkan agama Islam, untuk memperluaskan agama Islam, tetapi bagaimana reaksi kaum Quraisy pada masa itu? Apakah mereka mendengar Rasulullah? Apakah mereka mendengar Rasulullah? Tidak. Tetapi jawaban yang diberikan oleh Rasulullah yaitu hanya celaan, hinaan, cacian. Bahkan kaum Quraisy pada masa itu mengambil kotoran unta melempar di atas Nabi. Bagaimana perasaan Rasulullah pada saat itu?
Perasaan Rasulullah pada saat itu ialah sedih. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah menyiarkan agama Allah, menyiarkan agama Islam, tetapi hanya diberikan dengan celaan. Apakah Rasulullah hanya berhenti berdakwah? Tidak. Rasulullah terus menerus untuk memperjuangkan agama Allah supaya mereka mengikuti mana yang jalan benar dan mana jalan yang salah. Di saat itu Rasulullah sedang bersedih, gundah. Lalu Allah Ta'ala menurunkan 2 orang malaikat. Lalu 2 orang malaikat tersebut menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa engkau bersedih hari ini? Mengapa engkau hari ini tidak gembira seperti biasanya? Begitu ditanya oleh malaikat. Lalu bagaimana jawaban yang diberikan oleh Rasulullah? Wahai malaikat, saya sedih hari ini dikarenakan mereka tidak mendengar ucapanku. Mereka tidak pernah mendengar apa yang saya suruh. Lalu malaikat bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau begitu izinkan saya untuk mengambil gunung itu untuk saya campakkan kepada mereka. Bagaimana jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah yaitu, jangan malaikat. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Seandainya mereka tahu siapa aku sebenarnya, aku merupakan seorang rasul, penutup segala anbiya-anbiya, mungkin mereka tidak pernah melakukan hal sedemikian. Begitu Rasulullah. Dikala orang lain menyakiti hati Rasulullah, memukul Rasulullah, tetapi Rasulullah membalasnya dengan kelembutan dan membalasnya dengan sebuah doa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah duduk bersama para sahabat, lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang paling engkau cintai di dalam dunia ini? Apakah istrimu? Jawab Rasulullah, tidak. Apakah kami seorang sahabat yang selalu memperjuangkan agama Islam bersamamu? Bukan juga. Lalu siapa Rasulullah? Saking penasarannya sahabat bertanya kepada Rasulullah, langsung Rasulullah menjawab, dialah umatku yang hidup di akhir zaman. Tersentak para sahabat pada waktu itu. Ya Rasulullah, mengapa mereka yang engkau cintai ketimbang istrimu, ketimbang anakmu, ketimbang para sahabat-sahabatmu? Padahal kami selalu memperjuangkan agama Islam ini bersamamu, menegakkan agama Islam ini bersamamu. Tetapi mengapa engkau lebih memilih mereka daripada kami? Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai sahabatku, apa yang kalian katakan tadi itu benar. Tetapi mereka lebih mencintaiku karena mereka tidak pernah memandangku. Mereka tidak pernah melihat bagaimana perjuang agamaku. Akan tetapi mereka sangat rindu kepadaku. Mereka sangat cinta kepadaku. Bahkan mereka sangat cinta sunnah-sunnahku. Maka dari itu aku lebih mencintai mereka daripada kalian, wahai sahabat-sahabatku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun penghormatan ulun tuan kepada Tunku Imum, penghormatan ulun tuan kepada tungku-tungku dan umi-umi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan salah satu bulan yang mempunyai kelebihan dan keagungan yang tidak didapatkan oleh bulan yang lain. Seandainya Legeteo tak bandingkan kelebihan yang ada pada bulan Rajab, keagungan yang didapatkan pada bulan suci Syaban, sungguh tiada bandingan dengan kelebihan dan keagungan yang ada pada bulan suci Ramadan. Sehingga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi syahri Ramadana
la tamannau an takuna sanatan kulluha ramadana. Andai kata umatku mengetahui tentang kelebihan dan keagungan yang ada pada bulan suci Ramadan, sungguh umatku nanti akan meminta kepadaku semuanya bulan suci Ramadan. Begitulah fadilah yang terkandung pada bulan suci Ramadan. Begitu juga sesuai dengan hadis yang saya bacakan pada mukadimah tadi, yaitu man fariha bidukhuli ramadana harramallahu jasadu ala nirah. Barang siapa seberangkaso yang senang gembira menyambut pada bulan suci Ramadan, sungguh Allah Ta'ala akan mengharamkan jasadnya, tubuhnya daripada api neraka Jahannam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun kelebihan-kelebihan yang terdapat pada bulan suci Ramadan, yaitu Allah Ta'ala menyeru umat Nabi Muhammad dengan beberapa seruan. Salah satunya yaitu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, andai kata kalian ingin meminta kepadaku atas segala urusan dunia ataupun urusan akhirat, maka dengan berkat bulan suci Ramadan ini aku akan kabulkan segala hajat-hajat kalian. Begitu juga yang kedua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, andai kata na di antara urun ni netem meminta keampunan dan maghfirah terhadapku, maka aku ampunkan segala dosa-dosa, keampunan yang aku berikan kepadamu. Begitu juga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Pada bulan suci Ramadan ini banyak sekali terdapat fadilah dan keagungan yang hanya dimiliki oleh bulan lain, sehingga surga ini merindukan kepada 4 kategori. Sebagaimana al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga ini merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama adalah Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran. Perlu kita sadari bahwa Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, di mana saat ini, sekarang ini, kita jadikan Al-Quran tersebut sebagai pedoman umat Islam, di mana pada suatu ketika Nabi Allah Musa alaihissalam pernah berkalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala nageputran 2 buah cahaya, yang 2 buah cahaya tersebut dapat ditutup 2 buah kegelapan. Lalu Nabi Allah Musa bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud 2 cahaya yang bisa menutupi 2 kegelapan? Lalu Allah menjawab, 2 cahaya tersebut yang aku maksudkan yaitu yang pertama, cahaya bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu dalil Quran, Al-Quran. Sedangkan 2 penutup, yaitu yang pertama 2 kegelapan, yaitu Yaumil Qiyamah, yang kedua yaitu alam kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajari Al-Quran. Di dalam konteks yang lain mengatakan bahwa afdalu ibadati tilawatul Qur'ani, seafdal ibadahku, amalanku, yaitu membaca Al-Quran. Alangkah rugo kita kalian jino, zaman jino letak orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Watatakalam di dalam KTP-nya berstatus Islam, akan tetapi Al-Quran zaman jino mereka melupakan. Maka dari itu,
Jadikanlah generasi Islam revolusi dunia untuk menjadi orang yang mahir di bidang Al-Quran. Yang kedua yaitu yang merindukan surga, yaitu wahidul lisan, orang-orang yang memelihara lisannya daripada yang dapat menyakiti hati orang lain. Bagaimana yang dimaksudnya? Ayyuzkara isyanan bima yakruhu lau sami'ahu, yaitu mengatakan sesuatu yang dapat menyakiti hati orang lain. Lau sami'ahu, jikalau orang lain mendengar maka tersentuh hatinya lalu mereka marah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lo gara-gara lisan dapat membawa kita ke surga, dan lo juga gara-gara lisan dapat didorong kita menuju neraka jahanam. Maka tak pergunakan lidah tersebut kepada tempat-tempat yang diridai oleh Allah, dan jauhkanlah lidah kepada yang tidak diridai oleh Allah. Di dalam kitab Sirajut Talibin, di sana mengatakan bahawa man kasura kalamuhu kasura khata'uhu, wa man kasura khata'uhu kasura zunubuhu, wa man kasura zunubuhu fannaru aulabi. Man kasura kalamuhu kasura khata'uhu, barang siapa yang banyak berkalam, berbicara yang tidak mengandung makna apapun, yang hanya menyakiti perasaan hati orang lain, maka banyaklah kesalahan yang diperdapatkan pada dirinya. Wa man kasura kalam khata'uhu kasura zunubuhu, dan barang siapa yang banyak kesalahan yang diperdapatkan pada dirinya, kasura zunubuhu, niscaya banyaklah dosanya. Wa man kasura zunubuhu fannaru aulabi, dan barang siapa yang banyak dosa yang diperoleh pada dirinya, fannaru aulabi, maka tempat yang lebih layak yaitu neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang ketiga yaitu wa mu'dimul ji'an, orang-orang yang memberi harta kepada orang lain, memberi makanan kepada orang yang lebih membutuhkan daripada kita, baik itu dari segi harta maupun dari segi fasilitas. Maka oleh itu, jika oleh itu nak lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadikanlah amal tersebut sebagai ibadah kita, dengan sebab oleh itu tak lalui bersedekah. As-sadaqatu tarfa'ul bala, sedekah ini dapat menolak bala. Yang keempat hadirin, yaitu shaumi fi syahri Ramadhan, yaitu berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Perlu kita ketahui bahawa apa itu definisi puasa. Puasa secara kategori, secara istilah yaitu imsak, yaitu menahan. Tetapi yang dimaksudkan puasa di sini yaitu menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Mata kita jaga, hidung kita jaga, tangan kita jaga, semua kategori yang ada pada tubuh kita itu kita jaga. Karena kenapa? Karena bulan suci Ramadan merupakan bulan yang agung, bulan yang dilipat ganda pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, mari kita tanya, kita jadikan bulan suci Ramadannya sebagai motivasi kita untuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga puasa yang kita lakukan rupa berketerima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bisa menjadi batu loncatan kita untuk tetap beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita bertakwa. Mahuwa takwa? Apa itu takwa? Takwa di dalam kitab Taisir Akhlak di sana mengatakan imtisalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahi sirran wa alaniyatan, yaitu menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhkan atas segala larangan-larangannya. Sehingga Imam Al-Ghazali menjabarkan bahawa
Kalimat takwa terdiri daripada 4 huruf. Yang pertama adalah ta, yang kedua qaf, yang ketiga waw, yang keempat yakin. Di setiap kata tersebut mempunyai makna tersendiri. Yang pertama adalah ta. Ta merupakan tawadhu. Yang kedua adalah qaf. Qaf merupakan qanaah, yaitu merasa cukup segala pemberian Allah. Yang ketiga adalah waw, wara, yaitu terpelihara sesuatu yang syubhat. Yang keempat yaitu ya, yakin. Kita semua ini yakin bahwa manusia, jin, malaikat itu merupakan ciptaan Allah dan kita akan merasakan yang namanya kematian. Mungkin hanya enake yang dapat ulun Tuhan sampaikan terkedina kurang, kesalahan, kesilapan, nyolonglah kemah. Tiada langit yang tak berbintang, tiada bumi yang tak kena hujan, dan tiada manusia yang tak luput daripada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Nasruddin telah menyampaikan sedikit mau'izah hasanah kepada kita semua. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.